satu lagi bahwa yang paling menyebalkan adalah ketika saya bikin Indonesian promotion di mana-mana, orang Indonesia sendiri bilang, makanan Indonesia kan jelek. Mana presentasinya? Nggak ada yang bagus. It's about branding and it's about designing. Kalau buat saya itu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang chef yang sangat berbobot. Sesuai ya bobot. Literally. Literally berbobot. Tentu sudah tidak asing lagi dan saya sudah juga banyak mengenal sepak terjang beliau ini di dunia kuliner Indonesia, Chef Ragil. Chef Ragil Wibowo. Ya. Ini selamat sore, selamat siang, apa selamat malam? Salam sehat Oh, ya. salam kuliner. Ya, salam kuliner Nusantara, ya, Spice of the World. Kepiawaian beliau dalam meracik atau meramu bahan-bahan masakan Indonesia untuk dinikmati oleh banyak orang tentunya sudah tidak diragukan lagi, membangun rasa Indonesia dan menduniakan rasa Indonesia lewat Nusa Indonesian Gastronomy. Ya. Betul ya, Chef ya? Ya. Ini menarik, teman rasa. Saat ini pemerintah juga tengah mendorong program Indonesia Spice of the World. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan yang kita miliki hari ini, yaitu jalur rempah. Ya. Karena kita punya sejarah yang kaya, bukan hanya panjang tetapi juga kaya tentang rempah. Dan itulah kalau kita baca sejarahnya gitu ya, Chef ya, itulah yang membawa kolonialisme ke Indonesia, karena rempah itu yang dahulu memang sangat dicari, bukan hanya emas gitu, tapi justru inilah yang menarik bangsa-bangsa di berbagai penjuru dunia untuk datang ke Nusantara ini. Chef Ragil, jadi apa sebenarnya yang Chef sedang lakukan di Nusa Indonesian Gastronomy ini? Apa ya? Kalau ditanya kita agak bingung kali ya. Jadi sebenarnya sih simple. Awal mulanya Nusa itu alhamdulillah saya punya kesempatan untuk berkeliling Indonesia. Waktu itu dengan acara TV, dengan satu produk yang harus mengenalkan produknya gitu. Dan kebetulan saya seneng dengan pasar tradisional. Jadi saya seneng banget buat pagi-pagi sebelum acara tuh biasanya saya sama Chef, menarik banget nyari bahan yang aneh. Apalagi kalau pasarnya tuh yang pasar harian. Gitu. Kalau di daerah kan pasarnya harian ya, ada pasar benar-benar namanya pasar Senen, pasar Selasa, pasar Rebo, Kamis, Sabtu. Nah itu di mana bahan-bahannya tuh bahan-bahan dari hutan. Nah saya melihat, wah ini saya aja yang sering jalan-jalan ini selalu melihat bahan-bahan yang aneh-aneh nih, berubah terus setiap saat. Gimana orang yang senang dengan makanan tapi nggak tahu bahan-bahan ini ya, gitu. Jadi sebenarnya idenya dari situ, kemudian kita bawa ke Jakarta untuk mengenalkan ke teman-teman yang suka makan dan teman-teman yang seneng tentang kekayaan bahan makanan di Indonesia. Nah dari situ akhirnya keluar deh ide bahwa kita bikin pop up yuk gitu, karena sebelum kita punya restoran sebenarnya kita sering bikinnya adalah pop up dining. Pop up dining itu biasanya base juga dari kita riset ke daerah mana makanan yang aneh-aneh kita bawa untuk makan malamnya, ditambah dengan story behind the foodnya, apakah behind ingredients, behind cooking tekniknya, terus behind penemuan nama dari makanannya gitu. Pokoknya all the story behind the food lah, dimana zaman dulu belum normal yang begitu tuh. Gitu. Dan ini juga yang membangunkan saya adalah saya memang kalau ditanya kenal makanan kapan atau mulai masak kapan, ya mungkin karena saya nggak bisa berhenti makan gitu. Dan saya senang nyoba makanan dimanapun. Ketika ada kesempatan keluar juga pasti saya pergi tempat makanan aneh. Nah, ketika keliling-keliling inilah memberikan inspirasi bahwa Indonesia tuh sangat kaya dengan dari Sabang sampai Merauke. Masa iya kita nggak bisa bikin sesuatu yang kita bisa elaborate dengan kondisi yang sekarang. Dan satu lagi bahwa yang paling menyebalkan adalah ketika saya bikin Indonesian promotion di mana-mana, orang Indonesia sendiri bilang makanan Indonesia kan jelek. Mana presentasinya, nggak ada yang bagus.
it's about branding and it's about designing. Kalau buat saya itu. Kalau yang tahu tentang makanan Perancis dulu juga kayak apa jeleknya. Pala sapi, pala babi semua taruh depan rajanya buat makan malam kan. Bagusnya di mana? Bagusnya adalah ketika ada satu orang chef yang mendesain semua makanannya untuk seorang raja. Tapi balik lagi bahwa itu kan by design, bukan by default, gitu. Jadi bukan by accident juga. Iya, jadi akhirnya adalah harus didesain lagi, harus di branding lagi. Dan sekarang alhamdulillah mungkin baru efeknya baru mulai ada, di mana chef-chef yang seumuran saya mulai mendesain makanannya, mendesain presentasinya menjadi lebih baik. Nah dari situlah akhirnya kita merasa Nusa harus memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi kita memberikannya, mengatakannya Nusa itu adalah is an edible story of Indonesia. Jadi ketika makan di Nusa, saya menyajikan makanannya itu sekitar 7-9 course. Kita bercerita tentang makanannya dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu di situ disajikan sambil ngasih tahu ini ingredientsnya dari Sumatera Barat loh, ini gula merahnya dari Kupang loh. Gitu. Jadi mereka tahu dan mereka bisa merasakan bahwa ini ingredients yang baik, ini ingredients ada yang storytelling dan yang disampaikan. Ini memang rasanya luar biasa. Dari situ mereka bisa menghargai bahwa Indonesia itu sebenarnya kayanya luar biasa. Disitulah yang kita bilang adalah fine dining, bukan tempatnya yang fine seperti fine dining pada umumnya, tapi adalah fine ingredients yang kita temukan. Gitu. Itu menarik. Saya pernah baca itu chef. Ada satu konsep tourism, boleh dibilang gastrotourism begitu ya, di Eropa yang berkembang namanya foraging ya, di mana wisatawan itu diajak untuk masuk ke hutan, dia dibekalin keranjang, kemudian diminta untuk mengumpulkan apa yang kamu temukan selama di hutan itu, gitu ya, dan kemudian setelah terkumpul mungkin ada jamur, ada daun apa, ada buah gitu, dibawa kembali ke base camp, ke penginapannya, dan kemudian disitulah dimasak, sehingga si turis ini tahu nih, dari bahan apa yang dia temuin ternyata bisa jadi begini, gitu ya. Itu menarik juga. Betul. Dan saya pikir Indonesia punya banyak sekali potensi-potensi yang kayak begitu ya. Sebentar lagi ada, Mas. Sebentar lagi ada. Dari Nusa? Bukan. Insya Allah jadi kerjasamanya akan di Solo. Bukan Solo sih ya. Tawangmangu. Iya. Gitu. Tapi ini masih agak secret project. Jadi masih belum bisa saya sebutin. Tapi sebenarnya semua orang udah tahu lah tempat-tempatnya itu. Tapi ini a new project yang baru. Gitu. Dan itu sebenarnya juga memang harus by design. Gitu. Jadi seakan-akan mereka memang ngambil, tapi sebenarnya semuanya juga udah disiapin. Gitu. Gitu. Kayak cari telur Paskah ya, telurnya udah ditaruh dulu. Bener ya. Udah ketahuan telurnya ada berapa sebenarnya. Tapi memang menarik karena pariwisata itu kan is about narasi ya, cerita, experiencing gitu. Yang kemudian menjadi menarik ketika didesain, dikemas sedemikian rupa, dipresentasikan sedemikian rupa. Sehingga punya value tertentu. Tapi kan itulah memang bedanya ya, maksudnya Indonesia itu kan semuanya baru by design itu kan mungkin baru sekitar 5-10 tahun terakhir. Ketika memang sudah banyak anak-anak muda yang pulang ke Indonesia dengan background yang luar biasa banyak ya, maksudnya dengan mereka sudah melihat dunia seperti apa gitu. Tapi kalau ngomong sekitar 15-20 tahun yang lalu ya kita memang belum bisa apa-apa gitu. Tapi melihat ke depan bahwa Indonesia udah benar-benar akan dahsyat sih kalau saya lihat dari segi makanannya ya. Anak-anak muda sekarang juga udah sudah tidak ada barrier dalam memikirkan apa yang mereka buat gitu. Tapi di satu sisi mereka merasa bahwa gimana caranya saya bisa membawa Indonesia juga, itu membuat kita yang agak lebih senior gitu ya, berasa tua banget gue ngomong senior. Terasa banget senioritasnya ketika tadi Chef Ragil bilang chef angkatan gue gitu. Bener banget tuh. Iya. Menarik. Kalau dari sisi respon tadi, dari sisi supply, anak-anak muda kita banyak yang kemudian tadi ya dengan inspirasi yang dia lihat di luar, apa yang bisa digali, disajikan.
bukan hanya sebagai sebuah aktivisme gitu ya, tetapi juga menjadi sebuah potensi bisnis gitu kan. Nah sebenarnya respon dari market sendiri kayak apa sih, Seth? Kalau tadi dia bilang, oh dulu ada persepsi makanan Indonesia itu jelek gitu ya, bukan fine dining gitu kan. Jadi sekarang seperti apa ini? Sebenarnya sekarang sih udah mulai lebih growing ya. Sebenarnya yang paling challenging sebenarnya tuh yang di Jakarta. Gitu. Kalau yang di luar Jakarta misalnya kayak Bali gitu ya, itu agak lebih stabil gitu. Tapi kalau misalnya Jakarta tuh kan memang orangnya bosenan dan memang secara niche pasarnya memang berbeda banget gitu. Jadi memang harus pandai-pandai harus inovatif, kreatif karena life cycle-nya pendek, orang cepat bosan. Dan experience-nya harus yang selalu diberikan ke mereka, karena bukan mereka itu di sini bukan hanya makan itu sebagai reward kayak orang bule, kayak orang luar ya. Tapi mereka itu kadang-kala makan ke tempat-tempat itu lebih ke prestige. Itu yang membedakan tuh. Kalau ketika kita ngomongnya udah by reward, itu tingkatannya udah lebih tinggi. Jadi ketika dia merasa, wah gue habis achieve something nih, gue harus makan-makan tempat yang oke. Nah itu menjadi, pasarnya pun menjadi lebih banyak. Karena orang yang merasa berhasil kan juga jadi lebih banyak. Tapi kalau by prestige itu jadi lebih masalah. Jadi lebih sedikit pasarnya. Dan selalu berubah-ubah dan selalu berpindah gitu. Nah lucunya juga kalau ditanya pasarnya Nusa siapa, sedihnya lagi adalah kebanyakan malah orang non Indonesia gitu yang bisa appreciate-nya benar-benar dalam. Orang Indonesianya sendiri mungkin yang sudah sampai pada tahapan di mana mereka memang senang makan itu sebagai experience-nya mereka dan sebagai reward-nya mereka. Gitu. Kalau untuk yang awal-awal mereka biasanya suka belum mengerti. Walaupun yang menarik adalah banyak anak-anak muda umur 18 tahunan yang senang bikin acara di Nusa. Gitu. Itu buat saya surprises. Gila, anak umur segini sudah bisa menghargai sebuah budaya makanan Indonesia atau budaya itu Indonesia. Bagian dari dia ingin mereward dirinya ya, atau bahwa anak ini sudah sangat Indonesia kalau saya bilang istilahnya. Udah dia bisa menghargai bahwa semuanya itu dia maunya tentang Indonesia. Gitu. Ketika saya tanya sama ibunya, saya tanya sama teman-temannya, memang anak ini agak unik, semuanya maunya tentang Indonesia gitu. Dan nggak cuma satu yang saya seneng itu, jadi ada beberapa kali yang ada komunitas gitu ya. Iya, komunitas dan memang senengnya tentang Indonesia. Apakah mereka tadinya senengnya di kain terus seneng ke makanan gitu. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya menarik dan pasarnya growing nih. Anak-anak muda udah mulai berbangga hati menjadi orang Indonesia dengan menghargai semua yang ada di Indonesia. Bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia aja. Gitu ya. Itu sebenarnya itu yang paling dahsyat tuh. Itu ya saya sepakat karena itu saya selalu mengatakan bahwa pasar domestik kita itu sebenarnya sangat sangat besar ketika banget gitu kan, dan ya banyak yang bisa dieksplor lah ya. Dan banyak potensi yang bisa digali dari keindonesiaan kita, apakah dari historinya, gastronominya, krianya, kainnya, apapun lah gitu ya. Bahkan banyak juga, mungkin nanti kita ngobrol di segmen yang berikutnya tentang banyak makanan-makanan, kalau tadi saya bilang banyak makanan yang punah gitu ya, yang karena satu dan lain hal kemudian punah gitu ya. Dan ada juga sebenarnya hidden gem kuliner Indonesia, gastronomi Indonesia yang tersembunyi di balik relief candi, narasi-narasi dongeng atau pantun-pantun kita yang terekam di situ ya, ya. Oke, saya ingin kembali ke model bisnis dari Nusa Indonesian Gastronomy ini, Seth. Selain ada restoran, apalagi? Kita juga ada catering, terus juga ada tempat buat event. Jadi kalau misalnya ada orang mau ada event di Nusa gitu ya. Terus kita juga ada jatuhnya lebih ke pop up dining juga, tapi biasanya ke luar kota. Gitu. Terus kita akan masuk ke retail. Jadi kita akan menjual barang-barang yang kita temukan unik-unik, akan kita mulai jual di Nusa. Sebagian sudah ada kita jual juga di
yang toko hijau itu, Ya. ya di e-commerce, dan juga kita lagi banyak, tapi ini lebih lewat Yayasan Nusa Indonesian Gastronomy, lebih banyak mendokumentasikan dan membuat buku untuk makanan-makanan Indonesia, dan kita masih self publish gitu. Jadi kenapa kita self publish? Bukannya kita ngerasa udah gimana-gimana, tapi lebih ke idealisnya kita supaya bisa terjaga. Gitu, maksudnya lebih ke situ sih. Ya, saya pikir itu upaya yang strategis gitu ya, karena bagian untuk mendokumentasikan, bukan hanya, saya yakin aspek bisnisnya juga sangat besar gitu ya di situ, tapi bahwa ada upaya literasi dan archiving yang memang kita harus lakukan untuk kekayaan kuliner kita, gastronomi kita. Kalau dari sisi tema, apakah ada, ini kan ada masakan itu kan kita punya, Padang, Jawa, yang diusung Nusa, apakah ada spesifik ini tema-tema terkait, apakah temanya terkait daerah atau terkait bumbu? Seperti apa? Sebenarnya lebih all around ya, dalam arti gini. Kalau misalnya secara menu normal, kita Sabang sampai Merauke. Karena itu adalah bagian dari konsep awalnya Nusa sebagai is an edible story of Indonesia. Nah, itu harus terjadi. Ketika orang makan, datang, mereka bisa merasakan jalan-jalanin ke seluruh Indonesia lewat makanan. Tapi kalau misalnya di bulan-bulan tertentu, ketika kita habis selesai research, misalnya kita research ke Aceh, nah itu di 1 bulan berikutnya makanannya hanya makanan Aceh. Nanti di bulan berikutnya kita balik lagi ke makanan yang all around Indonesia. Bulan berikutnya kita research lagi ke Sumatera Utara. Itu sebulan akan makanan Sumatera Utara semua. Gitu. Jadi memang berganti terus. Ya. Gitu. Jadi memang tadi ini menarik teman rasa sekalian, riset, ya, karena bisnis apapun saya kira harus berbasis data. Ya, berbasis data, dan kita memaintain data, lalu menggali inspirasi dari data itu sehingga bisa kita deliver sebagai sebuah narasi yang menarik dan menjadi sebuah pengalaman yang positif bagi konsumennya, kan gitu. Dan Indonesia sekali lagi punya banyak opportunity, punya banyak bahan. Indonesia is the land of content. Never ending content. Never ending content. Ya, banyak hal yang bisa digali dari situ. Menarik sekali. Nah, saya ingin menggali, teman rasa juga pengen tahu lebih detail nih tentang seorang chef Ragil, bagaimana sebagai tokoh senior makanan Indonesia, kuliner Indonesia. Mau nggak mau jadi senior, Mas, karena umur nggak bisa berhenti gitu. Gimana sih dulu saya ininya? Awal mulanya? Apakah sengaja sekolah atau gimana gitu? Jadi sebenarnya dari kecil tuh saya emang nggak bisa berhenti makan, gitu. Jadi makan saya tuh emang appetite-nya sangat luar biasa. Sama kayak saya, chef. Saya dulu katanya kalau marah itu makan. Wah, makan banyak. Kalau makan banyak berarti lagi marah. Tapi badannya tidak menunjukkan kalau gitu ya. Kalau saya kelihatan banget kan. Jadi kalau menurut cerita almarhum ibu adalah sampai umur 1 tahun itu, sebelum 1 tahun tuh saya susah sekali makan. Jadi dikasih pisang nggak bisa, dihalusin pisang nggak bisa, apa segala macam. Tapi begitu selesai 1 tahun, nggak bisa berhenti makan. Itu sampai terus lah, sampai sekarang kali ya. Nah, terus ayah saya kemudian melihat bahwa, wah, kamu kayaknya bidangnya makanan nih, karena kamu suka masak apa segala macam. Kalau bercandaan saya bilangnya adalah waktu saya umur 5 tahun itu saya udah jadi eksekutif chef. Gitu. Kalau bercandaan kita yang orang industri gitu ya, karena eksekutif chef itu tugasnya adalah cuma nyuruh doang, biasanya jarang masak. Nah, waktu umur 5 tahun kan saya belum bisa masak, belum pegang kompor, jadi saya nyuruh doang mbak untuk, mbak masukin bawang merahnya, masukin bawang putihnya, masukin gini gitu. Karena kebetulan ibu saya memang suka sekali masak. Di meja itu nggak pernah namanya kosong kayak gini. Ya, buat naruh piring aja susah, karena semua isinya makanan. Gitu. Karena saya lumayan keluarga besar lah pada saat itu ya, sekitar kakak saya 4, perempuan semua, 5, terus kemudian ada tante saya. Jadi di rumah itu mungkin ada sekitar
10-an sampai 12 orang lah gitu. Jadi emang keluarga zaman dulu lah. Jadi makanan tuh selalu ada. Jadi saya nggak bisa berhenti makan kalau saya belum kenyang banget gitu. Memang saya agak over ya dari dulu ya. Jadi dari situ kemudian saya juga seneng banget masak telur dan masak nasi goreng. Ayah saya adalah salah satu yang jadi percobaannya, selalu dikasih nyobain apa segala macam. Menurut beliau juga rasanya cukup proper. Kalau kakak-kakak lagi kelaparan saya juga yang masakin. Ya udah akhirnya ayah saya bilang, udah kamu kayaknya emang bagusnya adalah ke dunia makanan. Ya dari situ udah mulai fokus di situ. Ya terfokus untuk ke dunia makanan terus. Begitu ketemu sama yang bisa baca Feng Shui menjadi lebih menarik. Oh gitu. Nah, gimana tuh? Gitu. Akhirnya mereka membaca saya. Saya nggak pernah percaya yang begituan. Tapi begitu dibaca, oh kamu memang sionya selain kalau nggak salah saya tikus ya. Tapi unsurnya adalah api. Jadi nggak bisa jauh dari kompor. Iya, jadi kamu harus yang berhubungan dengan api katanya. Wah, cocok kayaknya nih. Ya udah, akhirnya alhamdulillah nerusin. Kemudian juga alhamdulillah bisa masuk ke dulu sekarang Politeknik Tourism ya yang di Bandung, NHI. Masuk ke sana, saya sempat 2 tahun. Habis itu mulai berkarir di industri. Gitu. Jadi, tapi dari dulu emang cita-citanya pengen punya restoran. Gitu. Jadi prinsipnya cuma simple, sekolah kerja 5 tahun, habis itu kita buka warung deh, habis itu lihat what will happen. Gitu. Menarik, jadi alumni STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, Poltekpar. Menarik. Ngobrol soal makanan Indonesia nih, saya yakin dengan keberadaan dari Yayasan Nusa Indonesian Gastronomy itu ada idealisme kan, yang ingin dilakukan oleh Chef Ragil dan kawan-kawan di yayasan. Tadi kita sempat ngobrol, salah satunya adalah bagaimana mempreservasi resep makanan-makanan Indonesia yang mulai langka, mulai punah bahkan. Nggak ada selain yang tersembunyi di tadi saya sempat sampaikan di relief candi kita. Bahkan kemarin saya baca di Serat Centini itu juga banyak sekali resep kuliner Indonesia gitu ya. Jadi kitab-kitab kuno itu. Dan ada juga tadi yang mulai langka karena banyak sebab ya. Mungkin bisa diceritakan nih Chef. Sebenarnya sih memang apa aja sih yang langka itu apa misalnya contohnya? Banyak banget memang makanan yang semakin langka karena memang challenge paling tertinggi di Indonesia itu kan memang belum sadar literasi ya. Literasi itu dalam arti menuliskan mendokumentasikan apapun yang terjadi. Mereka berpikiran kalau resep mah gampang, tanya tante inilah, nanya nenek, nanya kakek. Tapi mereka lupa bahwa ketika mereka tidak ada, siapa lagi yang mau meneruskan. Karena tidak di semua budaya Indonesia itu bercerita tentang cerita dulunya ke generasi berikutnya. Nah, yang saya baru tahu itu memang baru orang Sumatera Barat, orang Bali, dan saya lupa ada satu daerah di Sulawesi itu memang bercerita tentang apa yang terjadi dahulunya ke generasi berikutnya, dan itu mereka harus yakin bahwa generasi berikutnya apal dengan ceritanya mereka. Jadi lisan tapi ya. Lisan. Jadi mereka benar-benar menjaga semua tentang cerita-cerita leluhurnya. Nah, dengan begitu otomatis beberapa makanan, itu pun beberapa tuh, nggak akan semuanya kan, terbawa sampai terus ke sini. Tetapi banyak makanan-makanan sehari-hari malah yang banyak hilang karena generasi berikutnya tidak mau nerusin. Misalnya contoh yang simple lah, saya menemukan yang udah sering diomongin juga, tapi mungkin orang belum dalam buat researchnya adalah rendang daun. Rendang daun itu adalah rendang di satu daerah di Sumatera Barat, di Padang sana. Saya lupa daerahnya, Sulit Air atau Solok ya, saya lupa daerahnya. Itu mereka mencari daunnya adalah dengan foraging. Mereka foraging ke hutan untuk mencari daun-daun yang bisa dipakai sebagai rendangnya. Dan fungsi daun itu adalah untuk pencernaan sebenarnya. Jadi daun itu jadi lauknya sebenarnya, bukan bahan ini. Bukan, lauknya. Daunnya itu akan dimasak dengan si bumbu rendang sampai mengering. Jadi hanya daun-daun tertentu yang bisa menjadi kering.
pada awal mulanya dulu daun yang dipakai itu ada sekitar 120 sampai 130 daun. Tapi sekarang hanya tinggal 60 paling yang bisa 50% ya, yang bisa diambil karena hutannya pun juga semakin hilang. Gitu. Nah, dari situ kita juga bisa melihat bahwa ini bukan cuma ceritanya doang yang hilang dan tidak banyak yang bisa membuat si rendang daun ini, karena nggak semua orang bisa bikin si rendang daun ini. Ditambah bahwa climate juga mulai changing kan, pengaruhnya juga jadi besar ke situ. Wah, ini kalau tidak pernah didokumentasikan akan cepat sekali hilang. Gitu. Itu satu. Kedua juga ini masih di Sumatera Barat juga adalah rendang gule galundi. Gitu. Jadi galundi itu adalah biji. Biji yang disangrai sampai hitam. Biji apa? Biji kayak kayak biji ganja. Ya, mirip-mirip kayak gitulah, tapi ini bijinya hitam. Diambil hanya bijinya aja, kemudian disangrai sampai seperti areng, kemudian dihancurkan, diayak sampai sehalus mungkin, dimasukkan ke dalam gulai. Nah, gulai ini memang warnanya hitam, tapi pengaruhnya adalah memang buat kesehatan lagi, dan lagi-lagi ini lebih untuk melancarkan pencernaan dan membersihkan usus. Nah, ini nggak banyak yang mengerti esensi dari sebuah makanan itu, ditambah cara masaknya. Gitu. Sebenarnya kalau ngelihat makanannya menjadi wah ini gimana cara masaknya ya, susah apa segala macam. Begitu kita udah mulai nyari tahu gimana cara masaknya, sebenarnya nggak susah. Cuman memang ada beberapa teknik yang memang harus dipelajari lebih lanjut supaya tidak salah rasanya. Gitu. Karena saya menemukan bahwa teknik areng itu di Indonesia yang menggunakan charcoal. Karena orang Jepang, orang apa segala macam, charcoal mungkin baru 5 tahun belakangan terakhir ya. Mungkin kalau Jepang udah agak lama, tapi di kasanah makanan western mungkin baru-baru ini aja 5-10 tahun yang lalu. Indonesia sudah berabad-abad yang lalu. Gitu, memang fungsinya untuk menyerap racun gitu. Jadi mereka memang harus dimakan di beberapa bulan sekali supaya bisa menyerap racun di dalam badannya. Dan itu tidak ada aftertaste-nya dan tidak ada rasa sandy-nya, tidak ada rasa berpasirnya. Gitu, karena mereka memang harus menyaringnya sehalus mungkin. Yang efeknya adalah menjadi lucu ketika kita habis makan itu giginya hitam semua gitu. Nah, tapi itu menjadi lucu tuh. Jadi ajang buat tunjuk-tunjukkan, wah giginya hilang, tapi itu menarik karena memang secara rasanya enak, secara warnanya memang menjadi unik, dan cerita di belakangnya juga luar biasa. Jadi itu sebenarnya ketika kita bicara gastronomi ya. Betul. More than culinary itu kan ada khasiat, ada manfaat sebenarnya yang kalau kita tahu bagaimana cara mengolahnya, bahkan bagaimana cara mengkonsumsinya juga, ya kan? Betul. Itu sangat menarik dan memang itu menjadi culture ya dari sebuah masyarakat itu, gitu. Betul, gitu. Culture dan lifestyle itu yang saya sebenarnya paling senang, gitu. Kalau cuman menjadi sebuah culture biasanya lebih cepat ditinggalin, tapi kalau menjadi lifestyle dia akan menjadi terus turun menurun. Rendang gule galundi, gitu. Jadi galundi itu adalah biji yang disangrai sampai hitam. Biji apa? Biji kayak kayak biji ganja. Ya, mirip-mirip kayak gitulah, tapi ini bijinya hitam. Diambil hanya bijinya aja, kemudian disangrai sampai seperti areng, kemudian dihancurkan, diayak sampai sehalus mungkin, dimasukkan ke dalam gulai.